Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan bervariasinya atau beragamnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya beragamnya bentang alam dan hasil alamnya serta beragamnya suku bangsa. Seperti yang kita tahu, dengan adanya keragaman suku bangsa juga akan membawa pengaruh beragamnya budaya suku bangsa Indonesia. Perbedaan antar pulau ini bukan menjadi pemecah, namun menjadi pemersatu. Sedangkan potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan. Misalnya potensi laut yang dapat dikembangkan adalah ikan, rumput laut, dan berbagai barang tambang. Berikut adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut. Nelayan, petani tambak, pertambangan minyak lepas pantai, pemandu wisata atau guide, pedagang ikan, penjual souvenir, petani garam, dan rumput laut. Beberapa pekerjaan tersebut dapat kita buat singkatan dengan menggunakan kata kunci NTT WIS-GR. Anak-anak bisa memperhatikan beberapa huruf yang Bu Guru cetak tebal pada macam-macam pekerjaan di atas ya, sehingga membentuk kata kunci NTT WIS-GR. Anak-anak, berikut adalah dampak dari Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah karena didukung kemajuan teknologi di bidang pelayaran. Berikutnya, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi antara penduduk pulau tertentu dengan orang yang mendatangi pulau tersebut, sehingga terjadilah perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya munculnya perkampungan etnis seperti pecinan dan kampung Arab. Seperti yang kita tahu dalam sejarah, bahwa Indonesia menjadi tempat strategis bagi pedagang luar negeri untuk berlabuh dan berdagang di Indonesia, dan tak jarang dari mereka untuk memutuskan tinggal di Indonesia, sehingga dapat kita jumpai seperti kampung pecinan yang dihuni oleh atau nenek moyangnya dulu adalah orang Cina. Kemudian juga munculnya kampung Arab. Pernahkah anak-anak melihatnya? Ini adalah contoh perkampungan Arab yang ada di Banyuwangi. Mereka sedang mengadakan sentra kuliner khas Timur Tengah. Dari sini kita menjadi tahu bahwa dampak positif Indonesia sebagai negara maritim menyebabkan perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari negara lain maupun pulau lain. Anak-anak, berikut adalah dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi geografis Indonesia sangat bermacam-macam, misalkan dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai, dan sebagainya. Dampak positif pertama, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Dari daerah pantai, Indonesia banyak memiliki keanekaragaman ikan. Dari dataran rendah, Indonesia mempunyai banyak hasil pertanian seperti padi dan sebagainya. Dampak positif kedua, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia menyebabkan keberagaman suku. Nah, keberagaman suku ini juga mempengaruhi keberagaman budaya juga. Dampak positif yang ketiga, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Mohon maaf Bu Guru kurang mengetik kata manusia. Tolong ditambahi di catatan anak-anak ya.
Sumber daya manusia adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia. Tiap manusia mempunyai sumber daya manusia yang sama atau berbeda menurut anak-anak. Berbeda ya anak-anak, misalkan pola pikir masyarakat yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di perkotaan, maupun di pedalaman pasti berbeda. Selanjutnya, dampak negatif akibat letak dan kondisi geografis. 1. Tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Misalnya, potensi alam manusia yang tinggal di daerah pegunungan berbeda dengan potensi alam yang dimiliki oleh penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kedua, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Contohnya, pembangunan jalan raya antara daerah dataran rendah seperti di wilayah kita dengan daerah yang ada di perbukitan pasti berbeda ya anak-anak. Ketidakmeratanya pembangunan ini bisa disebabkan karena kondisi alamnya yang sulit untuk dilakukan pembangunan. Dampak negatif ketiga yaitu rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Misalnya ketika suatu pulau didatangi oleh suku daerah lain, kemudian mereka menetap di sana, lalu terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi, hal ini bisa memicu terjadinya konflik. Konflik sama halnya dengan perpecahan atau pertikaian atau pertengkaran. Pernahkah anak-anak melihat berita di televisi tentang konflik kedaerahan? Penerapan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antar sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalnya, sila ke-1 menjiwai atau mewakili juga sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Atau satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau lebih. Berikut ini adalah contohnya. Pemilihan ketua kelas bisa mencerminkan sila ke-2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf Bu Guru kurang mengetik sila kedua ya. Pemilihan ketua kelas bisa mencerminkan sila kedua karena dalam memilih ketua kelas pasti ada yang namanya komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi kita harus berbicara yang sopan. Pemilihan ketua kelas juga bisa mencerminkan sila ketiga, karena dalam memilih ketua kelas pasti melibatkan banyak orang, butuh kerjasama gotong royong antar orang-orang tersebut. Pemilihan ketua kelas sudah sangat jelas mencerminkan sila keempat, karena di dalamnya terdapat permusyawaratan. Pemilihan ketua kelas juga mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak mohon diperhatikan sila yang Bu Guru cetak tebal angkanya. Pada pemilihan ketua kelas yang Bu Guru cetak tebal adalah angka 4. Artinya, ketika anak-anak menemui sebuah soal, lalu ditanyakan, termasuk dalam pengamalan sila keberapakah pemilihan ketua kelas tersebut, mohon hanya dijawab dengan satu sila ya anak-anak, yakni pemilihan ketua kelas paling mencerminkan sila keempat. Begitu juga dengan contoh huruf B sampai dengan huruf E yang Bu Guru cetak tebal adalah yang paling mewakili cerminan sila tersebut. Bu Guru jelaskan lagi yang B, perayaan hari besar keagamaan mencerminkan sila ke-1, 2, 3, juga 5. Namun, jika dalam soal ditanyakan hanya menyebutkan satu sila, perayaan hari besar keagamaan mencerminkan sila ke-1. Dapatkah anak-anak memahami perilaku dari huruf C sampai dengan E?